Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Wa qala hukama salamatul insan fi hifdzil lisan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita semua di pagi hari yang insya Allah diberkahi ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda besar, baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada kerabatnya, sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Teman-teman yang saya yang insya Allah dirahmati Allah ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 24 sampai 27 juz 13 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitu wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Wa masalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisatin ijtustasmi fawqil ardi ma laha min qarar yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wallahu yaf'alu ma yasha. Yang artinya, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat, cabangnya tinggi menjulang ke langit, dan pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah telah membuat perumpamaan itu agar manusia selalu ingat. Kemudian perumpamaan kalimat yang buruk itu seperti pohon yang buruk, akar-akarnya telah tercerabut dari muka bumi dan ia tidak dapat berdiri tetap tegak sedikit pun. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan perkataan dan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang zalim, dan Allah berbuat menurut apa yang Ia kehendaki. Di dalam 4 ayat ini sebenarnya kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, pada ayat 24 itu Allah Subhanahu wa taala telah membuat perumpamaan untuk kita, yaitu kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu akarnya kuat, maksudnya dia itu tidak dapat rubuh, tidak mudah rubuh walaupun diterpa angin yang kencang. Karena itu sungguhnya kalimat yang baik itu berbobot, yaitu jadi tidak hanya isinya gak cuman ampas doang. Jadi, dan dia itu menjulang tinggi ke langit, maksudnya dia itu kuat, kokoh lah. Habis itu di yang kedua pada ayat ke-25 itu di situ Allah menjelaskan bahwa perumpamaan manfaat dari kalimat-kalimat yang baik itu seperti pohon yang berbuah, pohon yang tadi berbuah setiap harinya, yang buahnya itu manis. Maksudnya apa? Jadi manfaat dari kalimat-kalimat yang baik ini bisa kita petik nanti. Semisal kalau misalkan kalimat-kalimat baik itu, kalau kita mengajak orang baik, mengajak orang ke kebaikan, kita insya Allah akan mendapatkan pahalanya. Jadi amal jariah. Nah, kalau misalnya kalimat yang buruk kan, ya yang ada nanti kita malah dapat dosanya. Nah, contoh kalimat yang baik itu seperti apa? Kalau di dalam Al-Quran dijelaskan itu seperti kalimat tauhid yang kita kenal dengan la ilaha illallah. Habis itu ada juga kalimat-kalimat itu menyuruh kepada kebaikan, yang tadi itu menyuruh kepada kebaikan, juga mencegah kepada kemungkaran. Itu juga termasuk kalimat yang baik. Dan berkata-kata yang ahsan, itu
termasuk kalimat-kalimat yang baik. Kemudian pada ayat ini juga ayat ke-25 Allah mengatakan bahwa Allah ini membuat perumpamaan ini agar manusia itu selalu ingat, karena manusia ini kan mahalul al insanu mahalul nisyan wal khoto. Manusia itu tempatnya lupa dan salah. Karena itu Allah membuat perumpamaan ini agar manusia itu selalu ingat kepada Allah dan selalu ingat dengan hal-hal yang dengan apa-apa yang Ia perintahkan. Kemudian pada ayat ke-26 itu dijelaskan bahwa kalimat-kalimat yang buruk itu seperti pohon yang buruk, akarnya itu udah dicabut dan dia tidak dapat berdiri tegak. Ya gimana sih pohon kalau udah dicabut itu akarnya, pasti nanti ujung-ujungnya jadi bangke. Di situ dia jadi gak bisa cuman lapuk, biasanya dimakan ulat ya, jadi sampah doang nanti jadi ya. Nah itu perumpamaan yang Allah bikin tentang kalimat yang buruk. Nah begitulah Allah membuat perumpamaan itu. Habis itu pada ayat ke-27 di sini Allah berjanji akan menumbuhkan iman orang-orang yang selalu menjaga lisannya. Jadi tidak orang yang selalu berkata-kata baik ini, insya Allah imannya akan ditumbuhkan oleh Allah. Karena orang-orang yang selalu dekat dengan Allah itu insya Allah akan dijaga. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda dalam kepada sahabat-sahabatnya yang bunyinya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Maksudnya ini apa? Ya artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, Allah dan hari kiamat, maka hendaklah ia mengucapkan kata-kata yang baik atau diam. Di sini Rasulullah menegaskan kalau kita itu harus menjaga, kalau kita itu beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka kita harus menjaga lisan kita. Kita harus menjaga harus mengucapkan kata-kata baik. Kalau tidak bisa mengucapkan kata-kata baik, maka lebih baik diam. Nah, di sini sebenarnya kita bisa mengambil mafhum mukhalafah, paham yang berkebalikan. Maksudnya kalau di sini kan Rasulullah bilang siapa yang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka jagalah lisannya. Maka kalau misal orang yang gak jaga lisannya dan dia juga tidak mau diam, maksudnya dia tetap mengucapkan kata-kata yang buruk, maka sebenarnya dia itu sebenarnya dia itu tidak beriman kepada Allah dan hari kiamat. Nah, sini kita para ulama dahulu berkata, salamatul insan fi hifzil lisan. Sesungguhnya selamatnya manusia itu tergantung pada penjagaan lisannya. Sekian nasihat dari saya, dari Al-Fakir. Kurang lebih mohon maaf. Kesalahan dan kekeliruan datangnya dari saya sendiri, dan kebenaran hanya milik Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.